changed things? Who is making your country a more... Mohammed bin Salman. Yeah, Mohammed bin Salman. Yeah. Dia mengkudeta Muhammad bin Naif. Bulan ketiga Salman naik jadi raja, Talal dipecat, dikeluarkan oleh Raja Salman sebagai anggota keluarga kerajaan, tidak diakui lagi sebagai anggota keluarga kerajaan. Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, akan tetapi haknya menjadi calon putra mahkota, menjadi calon raja berikutnya juga sudah dicabut oleh Raja Salman. Muhammad bin Salman menjadikan ayahnya sendiri Raja Salman macam terpenjara dalam rumah, tidak punya wewenang untuk memutuskan ini dan itu. Nah, barulah terjadi bagaimana Qatar, negeri muslim yang sangat mulia begitu, diembargo. Ikhwanul Muslimin dimusuhi, dianggap sebagai teroris, padahal oleh Raja Salman dikatakan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Terjadi perubahan yang sangat merugikan. Dan yang terbaru, dia baru saja menangkap seluruh ulama-ulama, dai-dai yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan kerajaan akhir-akhir ini. Tangkap di semua, masuk khatib-khatib, masuk penjara semua sekarang. Dia mempunyai cita-cita 2030 sudah berdiri sebuah kota yang namanya kota Neom di tepi Laut Merah, dan dia pula yang mengatakan 2018 sudah boleh berpakaian bikini di pantai-pantai di Jeddah. Di Arab Saudi, di Riyadh, baru saja kemarin Muhammad bin Salman mengadakan acara konser musik raksasa dalam rangka peringatan ulang tahun Riyadh yang kesekian. Usianya masih 32 tahun, belum layak lagi, belum pantas lagi. Dan apa yang dilakukannya? Muhammad bin Naif ditangkap, dimasukkan penjara. Ya, orang-orang yang ditangkap itu dipukuli, termasuk Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya di Arab Saudi, ditangkap, disiksa. Untuk menyerahkan semua asetnya, dibukukan ya, aset-aset diambil, alasannya pemberantasan korupsi. Ini cara-cara ambisius, padahal yang sebenarnya adalah dalam rangka supaya tidak ada lagi ke depan yang mengganggu dia menjadi raja di Arab Saudi. Hanya dalam masa 24 jam saja 2 orang pangeran sudah dibunuh baru-baru ini. Yang pertama yang dibunuhnya adalah Mansur bin Mukrin dengan cara meledakkan helikopter yang dinaiki oleh Mansur. Kemudian yang dibunuh lagi adalah ini Pangeran Abdul Aziz bin Fahad dengan cara ditembak. La haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan bahwa Al-Mahdi nanti akan muncul di tengah-tengah perselisihan keluarga penguasa Mekah Madinah. Saat mereka berselisih, saat mereka bergaduh, saat mereka bertengkar, saat mereka bunuh-membunuh, saat mereka perang, saat itu Al-Mahdi dibaiat. Lalu dialah yang akan menjadi pemimpin sebenarnya Mekah dan Madinah.
Wahai saudaraku, semua ini nyata dan telah berlaku di Arab Saudi, negeri di mana dua kota suci umat Islam berada, yaitu Mekah dan Madinah. Di sana pula kiblat kaum muslimin satu bumi ini berada. Kerusakan dan kemerosotan moral serta akhlak telah dipompa dengan begitu dahsyat. Para penguasa di sana kini seolah tengah berusaha keras untuk memenuhi deadline pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Sunan Abu Daud, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala." Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan datang hari kiamat hingga bokong-bokong para wanita Daus bergoyang di sekitar Zil Halasah." Sedang dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyampaikan, "Tidak akan hilang malam dan siang," maksudnya kiamat, "hingga Lata dan Uzza kembali disembah." Sepak terjang putra mahkota kerajaan Saudi saat ini, Muhammad bin Salman, yang begitu merusak tatanan dan memerangi Islam dalam segala aspek di negeri Saudi, telah menyentak dan membuka mata kita bahwa akhir zaman betul-betul telah dekat. Bayangkan saja, di negeri Haramain bisa terjadi kampanye pengerusakan tauhid, akidah, akhlak dan syariat yang sedang digenjot sebegitu rupa dan terang-terangan. Sahabat, tanda-tanda kecil kiamat semuanya telah terjadi. Dan jika itu telah lengkap, maka gerbang fase selanjutnya akan terbuka, yaitu tanda besar kiamat. Para ulama yang memahami perkara akhir zaman sudah memprediksi berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa masa akhir zaman dengan tanda besar kiamat akan terjadi di masa kita ini. Wallahu a'lam. Bersiaplah dengan sekemampuan kita, utamanya kuatkan bekal iman, tauhid dan akidah, dan iringi dengan persiapan lainnya sesuai kesanggupan masing-masing. Minimal dengan memperbanyak bekal informasi tentang akhir zaman dan teknik survival. Janji Allah itu pasti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kita dengan barisan Al-Mahdi. Amin ya Rabbal Alamin.